Kita bersyukur ya bahwa besok sudah 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan kita bahagia bisa menikmati masa kemerdekaan zamannya Pak Jokowi sebagai presidennya 2 periode, dan kita merasa kemerdekaan ini benar-benar bisa kita nikmati. Ya. Pertama dari sisi ekonomi, sudah merdeka belum? Banyak orang ngomong belum merdeka. Sudah merdeka. Kenapa? Kita setiap saat dimanapun juga asal mau bergerak bekerja akan mendapatkan imbalan. Bayangkan sekarang orang kerja misalnya harian bisa dapat misalnya satu hari 125.000 atau 150.000, padahal makan sekarang 15.000 sudah kenyang pakai telur atau pakai ikan. Jadi kalau makan misalnya 3 kali sehari cuma 45.000 atau tambah air minum bisa 50.000, berarti sisanya masih berapa? Ya kan? Masih 75.000. 75.000 kalau buat beli beras 5 kilo aja 65.000 di Indomaret tuh atau di Alfa. Gula, minyak. Jadi cukup itu hanya sehari. Dibelanjakan bisa untuk seminggu. Dari sisi ekonomi benar-benar kita syukuri. Jadi nilai perjuangan para pahlawan harus kita hargai dan kita sangat berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah mengorbankan hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sisi ekonominya, itu dari sisi yang paling rendah loh ya. Belum pejabat-pejabatnya yang menganggarkan proyek ini, proyek itu begitu besar. Sampai ada cerita misalnya triliunan. Contoh kasus BTS misalnya yang kita lagi sekarang, triliunan. Tapi ada yang dikorupsi. Yang dikorupsi kecil atau besar? Besar sekali. Nah inilah. Jadi apa? Bukan masalah ekonomi yang jadi problem 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tapi masalah manusianya, kelakuan manusianya. Dari sisi sosial, apa sekarang enggak masyarakat kita dengan kemajuan teknologi ini sudah bisa berbuat sebebas-bebasnya dalam kemerdekaan ini. Hubungan sosial ekonomi dengan masyarakat yang satu, dari desa, dari kota, ya, dari kampung sampai ibu kota, gampang diakses, bahkan melampaui wilayah Republik Indonesia. Seluruh dunia kita bisa mengakses melalui internet. Jadi kemajuan teknologi di dalam 78 tahun merdeka ini sudah dinikmati oleh rakyat di pedesaan-pedesaan. Misalnya dengan alat elektronik, ya, kemajuan dengan handphone dan sebagainya. Hubungan sosial juga sangat mudah. Untuk berkomunikasi juga sangat mudah. Saat itu juga bisa dengan video call, WhatsApp, ya, telepon-teleponan dan segala sesuatunya sudah mudah sekali. Tidak seperti zaman dulu, mau mudik lebaran saja harus melakukan perjalanan. Saya misalnya ke Purworejo atau ke Jogja 12 jam. Sekarang 6 jam 10 menit sudah nyampe dengan kereta eksekutif misalnya. Dengan pesawat cuma 45 menit sudah nyampe. Jadi sangat indah saya rasakan seperti itu. Jadi kehidupan sosial mudah berkomunikasi, transparansi dalam pergaulan juga mudah. Dari sisi penegakan hukum, apa yang tidak dibuat dalam 78 tahun kemerdekaan ini? Hak-hak, kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, undang-undangnya sudah ada. Yang paling dapat dinikmati oleh masyarakat desa adalah adanya undang-undang desa. Sekarang masyarakat desa mendapat bantuan, ada dana bantuan desa yang begitu sangat besar, menyeluruh. Jadi sebenarnya nikmat sekali, kita berterima kasih kepada para pejuang, juga kepada pemerintah saat ini, Bapak Presiden Jokowi, yang telah benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat dari pinggiran. Nah, undang-undangnya sudah semuanya. Penegakan hukumnya bagaimana? Dikit-dikit orang sudah melapor. Dikit-dikit lapor, ngadu, minta perlindungan hukum. Ada yang pakai podcast, ada yang pakai video, ada pakai YouTube atau apa model alat komunikasi sampai nyampe ke presiden. Contoh, jalan di Lampung rusak,
Presiden sampai turun ke sana. Dulu masalah harga bensin di Papua, Presiden turun ke sana. Dan sekarang bisa sama rata. Kemarin di Bengkulu sama seperti itu. Yang menderita masalah-masalah lain juga langsung ditanggapi. Ini untuk penegakan hukum. Hanya saja aparat penegak hukum yang belum semuanya berpikir dan berbuat yang seharusnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan diharapkan oleh masyarakat. Nah, ini penyakitnya bukan karena gagalnya pemerintahan dalam rangka 78 tahun kemerdekaan ini diisi dalam rangka pembangunan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tetapi mental aparat penegak hukum yang masih ada yang tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat dan kemerdekaan itu sendiri. Contoh, penegakan hukum yang masih tebang pilih. Jadi tidak misalnya penegakan hukum yang tidak secara tuntas, hanya kulitnya atau hanya covernya, di dalamnya tidak selesai secara menyeluruh, terus dianggap selesai dan terlupakan. Contoh yang paling mudah lah kasus EKTP, kelanjutan seperti apa, nggak tahu, ya kan? Dan kasus-kasus lainnya yang harusnya bisa sampai ke akar-akarnya, gitu. Ini ternyata nggak bisa. Kemudian juga tidak segala sesuatu yang diadukan masyarakat, dibutuhkan masyarakat dalam rangka pelindungan hukum. Masyarakat sipil misalnya ke kepolisian, jadi menyampaikan laporan atau pengaduan sampai kapan penyelesaiannya juga tidak ada batas waktunya, nggak jelas. Nah, ini semua bukan salahnya hukum, bukannya hukum yang salah atau peraturan perundang-undangan yang salah, tapi aparat penegak hukumnya itu sendiri yang mentalnya masih mental terjajah seperti zaman Belanda dulu, merasa dirinya adalah yang kuasa sehingga rakyat adalah harus mengikuti kehendaknya, padahal harusnya rakyat maupun dirinya harus mengikuti ketentuan undang-undang. Disinilah ada gap, ya. Nah, ini harusnya aparatur penegak hukum jiwanya mulai mensucikan diri, mulai dicuci dirinya bahwa ini zaman kemerdekaan nggak boleh. Seperti dulu KUHP sekarang udah dirubah walaupun masih 3 tahun berlaku gitu. Jadi masyarakat ini bukan objek, ya, dari aparatur penegak hukum, tapi mereka adalah harus saling bersinergi supaya Kamtibnas ini berjalan dengan baik, gitu. Karena nggak mungkin juga, misalnya pihak kepolisian mau berdiri sendiri nggak bisa. Kalau masyarakat nggak mensupport, nggak mendukung, nggak percaya, masyarakat juga punya hak untuk itu. Karenanya harus bersinergi. Jangan mentang-mentang gitu loh, saat menjabat terus berbuat suka-sukanya. Ya, itu nggak boleh. Jadi harus membimbing, mengarahkan dan membina masyarakat supaya taat hukum. Karenanya saat dirinya melakukan penanganan penegakan hukum juga harus benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada dirinya. Ini tidak berlaku hanya untuk kepolisian loh, ini juga untuk kejaksaan, untuk pengadilan, juga para advokat. Nggak boleh para advokat terus ngajarin, ngakalin kliennya misalnya seperti itu, nggak boleh. Hukumnya tunjukkan seperti ini, gitu. Jangan sampai justru membidani supaya masalah-masalahnya yang tadinya menurut hukum bisa diselesaikan dengan baik malah jadi tidak baik. Karena apa? Tertib sosial harus diutamakan. Penyelesaian cara musyawarah damai harus juga diutamakan. Kalau semuanya mau menangnya sendiri karena punya kekuasaan, nggak akan jadi itu, hukum itu nggak akan tegak. Karena apa? Ego masing-masing sektoral yang akan diutamakan. Nah, ini mulailah hendaknya di 70 tahun merdeka kita ini, kita mulai bebenah diri kita sendiri. Jangan saling menunjuk, oh si A salah, si B salah. Tunjuk diri sendiri, saya salah. Saya kurang komitmen dalam rangka menegakkan hukum di Republik Indonesia ini. Padahal Republik ini adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Nah, harusnya seperti itu. Jangan laporan lamban penanganannya. Sidang lama prosesnya. Putusannya jauh dari harapan
masyarakat, macam-macam lah pelaksanaannya. Sehingga orang yang dihukum, padahal namanya lembaga pemasyarakatan, supaya bermasyarakat baik, habis keluar dari sana malah tambah ahli, tambah pinter untuk melakukan kejahatannya. Inilah jadi apa? Penegakan hukum tujuan maksudnya nggak tercapai. Sayang, para pendahulu kita, pahlawan kita, yang telah merebut kemerdekaan untuk Indonesia sampai 78 tahun ini, penegakan hukumnya belum bagus. Ya, jadi masih banyak yang tidak menyadari bahwa Republik ini diperjuangkan dengan tumpah darah para pahlawan kita. Kita tinggal menikmati, tinggal mengisi kemerdekaan untuk berbuat baik aja. Masih susah. Nggak mau introspeksi diri. Tunjukkan bahwa kita penegak hukum juga kita pahlawan. Pahlawan apa? Dalam rangka kita murni, punya idealis yang tinggi untuk mengisi kemerdekaan ini supaya hukum tegak dengan baik dan adil, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Nggak boleh masing-masing penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, ego sektoral, mau menang-menangan sendiri. Ya. Tunjukkan bahwa hukum tujuannya adalah keadilan untuk kesejahteraan masyarakat sosialnya. Mana yang tidak benar supaya dibetulkan. Jangan dijadikan panggung untuk masing-masing sektoral aparatur penegak hukum dalam penegakan hukum itu. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari dan tetap selalu bersyukur, juga aparatur penegak hukum, rekan-rekan penegak hukum dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim-hakim gitu, juga advokat harus memahami bahwa kesejahteraan masyarakat itulah yang dituju dalam kemerdekaan ini. Salah satunya itu. Gitu.